menitik beratkan kepada hasil kunker reses ataupun kunker-kunker spesifik yang telah dilaksanakan oleh seluruh anggota Komisi 5 agar betul-betul mendapatkan prioritas atau perhatian dari Bapak dalam upaya penanganannya sesuai dengan hasil kunjungan kerja tersebut. Beberapa hal tadi sudah disampaikan, termasuk diantaranya menyangkut masalah penanganan banjir di Sungai Pangkajene Pangkep, dan kemudian juga bendungan Mujur yang kami juga baru-baru kunker reses ke Lombok Tengah. Kami harapkan itu semua mendapatkan prioritas buat Bapak, dari Bapak, karena ini semua melalui proses kunjungan kerja secara resmi dari Komisi 5. Kemudian dari bahan paparan yang Pak Dirjen Sumber Daya Air berikan ke kami, tidak dapat kami lihat realisasi fisik sesuai dengan rencana keuangan ataupun rencana fisik yang ada. Jadi kami tidak mengetahui apakah penyerapan anggaran Bapak atau pelaksanaan kegiatan Bapak di tahun anggaran 2022 ini deviasinya negatif atau positif. Ya, kami harap untuk yang bahan berikutnya nanti bisa menjadi bahan buat kami untuk menilai apakah pencapaian yang ada sekarang ini lebih baik dari perencanaan atau mungkin negatif daripada perencanaan awal. Selanjutnya menyangkut masalah kegiatan padat karya tunai untuk Absah. Kami mendapat informasi bahwa untuk sampai saat ini belum ada realisasi sama sekali. Itu masih nol dari target 4.550 orang di 455 lokasi. Jadi saya minta penjelasan Pak Dirjen, apa menjadi kendala, kenapa seperti program padat karya tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya menyangkut masalah bendungan-bendungan, normalisasi bendungan mungkin Pak, bahwa betul kita saat ini banyak membangun bendungan-bendungan baru, tapi yang perlu kami ingatkan kepada Dirjen bahwa banyak bendungan-bendungan kita sekarang ini yang juga fungsinya semakin menurun dengan banyaknya sedimen-sedimen ataupun endapan yang masuk ke bendungan kita, sehingga kemudian daya tampung airnya semakin berkurang, jadi fungsinya semakin menurun, sehingga untuk pemenuhan air bakunya juga tentu menjadi menurun, dan di samping itu mengakibatkan banjir Pak. Seperti contohnya di di Bendungan Awo di Kabupaten Wajo itu juga terjadi pendangkalan sehingga kemudian debit air yang ditampung itu semakin berkurang. Selain daripada itu tentunya untuk kebutuhan air baku itu juga menjadi tidak sesuai dengan desain layanan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi mungkin butuh Pak semacam normalisasi atau buat bendungan-bendungan ataupun waduk yang lama. Kemudian menyangkut masalah pengendalian banjir di dapil kami Pak, kemarin tahun anggaran 2022 ini ada untuk Sungai Walanai dan Sungai Cendranai, itu cuman anggarannya sangat minim, tidak 10 miliar kalau nggak salah Pak Gudipanya, dan kemudian dilelangkan dengan harga yang cukup terbanting lagi, kurang lebih hanya 6 miliar kalau nggak salah nilainya, atau bahkan hanya 7 miliar ya. Kami berharap bahwa kebutuhan anggaran di wilayah itu cukup optimal Pak Dirjen, karena dengan anggaran yang dialokasikan tahun 2022 ini belum bisa menyelesaikan, bahkan belum sampai 50% yang mampu diselesaikan dengan anggaran itu, karena cukup panjang dan ada di beberapa titik, walaupun misalkan dia beda kecamatan, tetapi dalam satu arus sungai Pak, satu ruas sungai gitu. Jadi mohon agar supaya saya melihat di sini untuk pengendalian banjir pengaman pantai total 5,88 triliun, tapi yang Bapak gambarkan sini hanya kurang lebih 27 paket dan itu belum masuk. Harapan saya Sungai Walanai dan Sungai Cendranai juga mendapat perhatian dari Bapak. Kemudian untuk Dirjen Penyediaan Perumahan Pak, saya berharap bahwa program KPBU juga Bapak mungkin kalau boleh tahap penyiapan. Salah satu kendala di Sulawesi Selatan itu untuk poros nasional adalah poros Maros Bone,
Ini luar biasa juga Pak, kemacetan-kemacetan di sana karena jalan ini menghubungkan Provinsi Sulsel dan Provinsi Sulawesi Tenggara, tempatnya Pak Ridwan Bay. Jadi ini karena berkelok-kelok, siapa tahu ada Bapak boleh programkan untuk KPBU jalan tol Maros Bone ataupun yang dari Makassar ke Maros Pak. Salah satu yang paling paling tinggi tingkat kemacetannya saat ini di Sulawesi Selatan itu adalah poros Maros Makassar. Nah ini yang kita harapkan tadinya dari program Minasata bisa menyelesaikan permasalahan itu, tapi saya kira coba Bapak melihat jalan keluar baru, apakah dengan sistem flyover jalan layang, apakah kira-kira IRR-nya masuk untuk di KPBU kan dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa distudikan dulu lah Pak, atau gimana persiapan Bapak. Selanjutnya selain itu tentu kelanjutan jalan layang Petarani. Itu indah sekali Pak, enak. Kami sekarang di Jalan Petarani sudah tidak macet, tapi masih sangat pendek. Kita ingin mungkin ada program lanjutannya, kalau bisa sifatnya menjadi jalan lingkar Kota Makassar. Nah itu Pak Dirjen mohon dipersiapkan pola KPBU-nya mungkin Pak. Selain itu kami juga ingin menyampaikan menyangkut masalah rumah KPR bersubsidi. Setahu kami wajib dihunai minimal selama setahun, tetapi kemudian ternyata banyak rumah-rumah KPR bersubsidi ini tidak ditinggali Pak, karena minimnya faktor prasarana dan sarananya, terutama menyangkut masalah akses road atau kesiapan air bersih. Jadi ini mengakibatkan seolah-olah KPR bersubsidi ini menjadi tidak tepat sasaran Pak Dirjen. Nah itu mungkin harapan dari kami agar supaya menjadi perhatian dari Pak Dirjen penyediaan pembiayaan infrastruktur dan perumahan. Selanjutnya dari kami pribadi selesai dan saya akan menyerahkan kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Dirjen Pembiayaan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ataupun pendalaman dari teman-teman anggota Komisi 5. Untuk kesempatan pertama akan saya serahkan kepada Pak Dirjen Sumber Daya Air. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya akan menjawab